emang dulu pernah ada kemauan ingin berangkat lah. Gimana pun caranya ingin masuk ke Gaza, ingin sampai malam kita udah ngebentangin layar. Cuman pas ketabrak angin kencang patah. Ini mesin kapal itu kebuka di dalam kamar. Itu bau nyampur panas, campur toilet. Jadi baunya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatur atas waktunya ya, sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol dengan kita, Litra Muda Subhan Bekasi. Nah, ini kembali lagi Depok membuat gempar. Selain membuat gempar nasional, juga membuat gempar dunia. Biasanya kan selalu membuat gempar Indonesia ya. Hari ini berhasil menggemparkan dunia dan juga mendobrak. Dan alhamdulillah ya, positif karena pasca kejadian itu kemudian ada tawaran damai dan ditindaklanjuti sampai hari ini. Nah, tapi sebelum jauh, Tor, kalau kenalan udah kenal lah ya. Terus juga, tapi kayaknya kemarin kita ngobrol dengan Bapak ada yang belum digali karena itu kan waktunya mepet ya, udah malam, kita juga sebenarnya agak nggak enak tapi ngejar ini harus dapat gitu. Itu malam Tur di Cilengsi Setelah inian ya, iya, setelah yang laporan live report. Itu jam 9:30 kita tag. Malam. Makanya Bapak habis itu hujan lagi, makanya agak nggak enak gimana. Tapi kalau Fatur kan mungkin lahir dan besar di Depok. Iya. Kalau namanya orang tua kan kayaknya Jawa ya. Jawa. Ayah Jawa, kalau ibu Betawi. Ayah aslinya Jawanya mana tuh? Pemalang, satu kampung sama Ustadz Sakuri. Oh, Mas Sakuri. Oh. Iya. Nah, Fatur masih sering pulang ke sana? Oh, udah lama saya nggak pulang. Udah sibuk di kota. Jarang. Tapi pernah pulang? Pernah. Baru hitung jari lah beberapa kali doang. Selama hidup baru 2 kali deh. Tapi udah gede kan, maksudnya bukan ketika kecil itu diajak pulang enggak? 5 SD. Kelas 6 SD? Iya. Ya 12 tahun lah ya. 12 tahun pulang. Ya, masih ingat. Nah, kemarin kan kalau dalam misi Global Sumut Flotilla itu, kan kita tahunya setelah berangkat ya, itu sebenarnya daftar atau dipanggil oleh AWG gitu? Ya, jadi memang sebelumnya itu disortir ya, karena kan misi kayak gini banyak kualifikasi yang harus dipenuhin. Salah satunya bahasa dan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu minimal paham, walaupun nggak mahir yang penting paham. Terus diseleksi yang paling siap administrasi karena butuh paspor, butuh izin dan segala macam itu kan syarat lah. Mau pergi tapi nggak punya paspor juga bingung ya. Jadi ya dipilih setelah berapa kali sortir dan alhamdulillah nama saya pilih buat ikut jadi salah satu kandidat dari 4 orang. Oh, 4 orang. Jadi ada 4 teman yang membersamai keberangkatan ini dari AWG. Oh, yang pas berangkat itu yang foto di bandara itu. Ada Mas Nur Hadis dari Lampung, Mas Farid dari Cilengsi, Markas, saya dari Jabodetabek, Yusuf dari Wonogiri. Jadi beda-beda wilayahnya. Iya, karena kalau nggak salah ya kita sempat ngobrol juga dengan humasnya AWG Mbak Arina. Ada 20 bahkan di awal kan, 20 yang diajukan, kemudian mungkin tadi karena syarat dan kriteria tadi yang diperlukan ya, dan juga administrasi. Tapi kalau ke Tunisia itu pakai visa nggak sih? Tunisia alhamdulillah nggak pakai visa. Itu berkat Pak KBRI, Bapak Zohair Misrawi, berkat birokrasi beliau mengusahakan teman-teman yang mau ke Tunisia itu bakal free visa selama 3 bulan. Jadi termasuk pelajar, wisatawan, turis 3 bulan free visa. Setelah dari itu nanti baru dikenakan visa. Jadi makanya kemarin kan nggak nyampe 3 bulan ya? Enggak, 1 bulanan di Tunisia. 1 bulan di Tunisia,
Kalau berarti kalau plus sama yang terakhir itu sebulan lebih. Iya, itu 5 minggu lebih kayaknya deh. Dari tanggal 28 Agustus sampai 4 Oktober kan kemarin kembali lagi ke Indonesia tuh. Ya sekitar 5 minggu lah, sebulan lebih. Nah, kalau kemarin kan kita juga cerita sempat ngobrol sama Bapak ya. Menurut Bapak itu Fatur itu udah dari kecil diperkenalkan tentang Palestina. Tapi yang kamu inget Tur, kan kalau diajak biasalah, tapi kan kita ingatnya kan mulai usia-usia berapa. Saya ingat kalau saya dulu misalnya diajak ngaji itu, bahkan saya dulu pernah kaki saya itu masuk ke itu sepeda berdarah. Saya cuma ingat kejadiannya, tapi saya nggak ingat itu umur berapa. Tapi kalau kamu ingat mulai Bapak nih nggak misalnya ngenalin tentang Palestina itu umur berapa? Oh, itu udah lumayan lama ya, dari SD sih. SD. Sering diajak-ajak ikut. Waktu itu ada Sheikh Syam di Depok datang. Walaupun kita nggak tahu ya itu siapa, dia ngapain. Yang penting dulu nggak tahu itu siapa. Nggak tahu. Ini ada Sheikh Syam datang di sini, kita datang. Terus waktu di 2000 berapa gitu, kita ke Jakarta Islamic Center, pameran foto di sana. Ya, kepalestinaan, ngeliat foto-foto, ngeliat banyak seminar-seminar. Mulai dari situ baru terbangun, baru mulai ingat. Akhirnya diajak kegiatan, daurah, taklim dan sebagainya ya. Memupuk ya dari sedini mungkin, dan alhamdulillah merasakanlah manfaatnya di umur yang terbilang masih muda, masih remaja mungkin, baru 21. Iya 21 mah masih, ya 21 masih fokus. Ngapain dulu? Belum fokus, malah masih main-main. Banyak pikiran, banyak apa ya? Banyak inian sih, bimbang gitu. Mau kesini masih dilema, harus mulai fokus memang. Makanya lingkungan dan apa namanya bimbingan itu sangat pengaruh ya, Tur. Iya betul. Itu. Jadi kalau kita punya kemauan tapi lingkungan sekitar nggak mendukung ya susah juga kita berkembang. Tapi kalau memang dari lingkungan udah mendukung, kitanya ada kemauan, nanti insya Allah terbentuk sedikit demi sedikit. Nah kalau di UAR Tur kan sebagai anggota UAR juga ya. Kamu ingatnya mulai kapan? Kalau saya sih ingat kita kayaknya pertama ketemu itu di Cikampek deh, 2022 kayaknya ya. Oh, 2021. 2021 ya? Yang pas Rakerwil itu. Rakerwil. Iya kan, kamu udah 2020 apa 2021 tuh? Saya agak lupa. Ya, yang udah mulai jadi sekretaris Korda Jaktimsel? Ya, 2021 ya. Iya. Setelah diklat itu ya. Ya, diklat 21 itu ya? Iya. Diklat. Ya mulai itu berarti tuh. Belum, mundur dari itu saya udah pernah. Udah pernah. Ujung Kulon, tsunami Banten tuh 2000 berapa? 18 atau 19? 18 kan. Iya, saya dari situ sebelum corona ya. Itu udah, dan mundur lagi sebelum itu juga udah masuk, cuman memang belum aktif ya, belum di kepengurusan. Dan Martin baru ikut turun aksi turun di kebencanaan, dan baru mulai serius di 2021. Ya, berarti itu masih sekolah berarti kayaknya. Iya, masih sekolah, masih aliyah atau sanawiyah gitu, saya agak lupa tuh. Ya wajar ikut sesekali gitu kan, tapi udah mulai terbentuknya dari situ. Nah, kalau yang kemarin pelatihan yang agak gede itu kan yang sama Perancis itu ya? Iya. Itu apa aja Tur yang dipelajari Tur? Ya kalau memang pelatihan bukan terakhir ya, pelatihan yang salah satunya yang paling besar yang saya ikutin ya, waktu bersama PUI Prancis tuh, sekitar 8-7 orang instruktur dari mereka, kita ngebahas soal USAR, Urban Search Rescue. Kita belajar gimana caranya kita membantu korban yang berada di perkotaan, karena kita tahu ya bahwasannya udah hampir 50% kota-kota besar ini banyak gedung-gedung tinggi, dan itu riskan dengan adanya bencana yang mendadak. Indonesia ini kan banyak bencananya, ada aja semua, dari gunung meletus atau mungkin dari gempa bumi dan sebagainya. Dan itu pemukiman yang padat, gedung-gedung yang menjadi perhatian khusus lah. Waktu pelatihan tahun lalu kalau tidak salah. Itu berapa hari ya? Kayaknya lama ya Tur ya? Lumayan lama, itu seminggu. Seminggu? Ya, kita latihan seminggu bareng mereka.
dari pagi sampai maghrib pelatihan terus, dan alhamdulillah merasakan manfaat pelatihannya. Iya. Kontan langsung. Dan memang kayaknya itu juga salah satu kriteria, kemudian salah satu kenapa Fatur dipilih untuk berangkat. Iya, mungkin salah satu pertimbangannya tadi ya, memiliki kemampuan yang dirasa cukup atau memadai. Karena kita nggak tahu di misi kayak gitu apapun bisa terjadi, dan kita harus paling tidak punya inisiatif, bisa melakukan, bisa membantu teman-teman yang ada di lapangan seperti itu. Karena search and rescue itu kan banyak ya yang dipelajari. Betul. Termasuk mungkin salah satunya kayak kemarin yang kejadian sempat gede itu kan, yang Fatur naik ke tiang. Iya. Itu sebenarnya itu di tengah-tengah laut berarti ya, Tur? Itu kita jadi gini, kapal itu berlayar sore hari. Sampai malam kita udah ngebentangin layar. Cuman pas ketabrak angin kencang patah. Nah, kita mau naik, kita nurunin jangkar. Jangkarnya tuh panjang rantainya 80 meter, cuman nggak sampai ke dasar. Nggak sampai ke dasar, dan mau nggak mau kita gulung. Tapi nggak bisa, rantainya tuh gulung, jadi kita buang jangkarnya. Kita buang, itu udah problem kedua setelah tadi layar rusak, kita buang jangkarnya. Dan mau nggak mau kita harus cari pelabuhan buat mepet kapal sandar dulu. Dan ini masih di Tunisia. Tunisia, cuman pelabuhannya berbeda. Ini pagi. Jadi pas ini dibenerin, baru setelah itu kita lanjut lagi berlayar. Dan ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya pesan dari Presidium dan teman-teman di UAR, harus interaktif, aktif. Ada yang bisa dibantu, tolong. Gak usah sampai dibilang minta tolong, udah inisiatif bantu, tolong. Dan ya, alhamdulillah bisa ada rasa bahagia lah, senang tersendiri gitu, bisa membantu teman-teman di tengah kesulitan ya, karena kan itu penting, krusial. Dan ini kan kalau nggak salah kapalnya 6 orang ya, saya dengar juga 6 orang. Kapalnya 6 orang, kapal sailing boat, dan ini kapal terakhir yang berangkat di tanggal 20 September. Dari Tunisia yang terakhir itu berarti? Dari Tunisia yang terakhir. Ini 6 orang, itu 6 udah sama kapten, jadi partisipannya itu hanya 5 orang. Ya 5. 3 orang Mauritania, 1 Aljazair, dan saya 1 Indonesia. Nah, kalau ngobrol sama mereka pakai bahasa apa tuh? Mauritania bahasanya apa sih? Mauritania bahasa Arab. Nah, terus Tunisia, orang Tunisia kaptennya dia bahasa Arab sama bahasa Itali dia. Kalau Aljazair dia bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya, kita menyesuaikan. Ya, ngomong sama sini kadang bahasa Inggris, ngomong ini bahasa Arab. Ya, pinter-pinter lah, asal paham. Kan komunikasi itu asal paham, saling mengerti, udah gitu. Nggak usah ribet lagi juga. Berarti ya kepake semua ya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kepake sama bahasa isyarat. Ya itu bahasa mujarab itu ya, kata inian ya, pembina Aqsa Working Group, Imam Syallah Mansur, dia bilang, udah kita pakai bahasa yang nggak kalah penting dan semua orang bisa, bahasa isyarat. Itu luar biasa itu. Nggak perlu belajar, udah pasti bisa. Kita tunjuk. Ini. Ya, kita gini, paham dia, makan gitu. Itu 3 bahasa lah, Arab, Inggris, isyarat. Nah, berarti yang benerin pas lagi benerin layar itu kan tali temali ya, Tur ya? Iya, itu main tali temali. Terus juga kan nggak bisa juga orang yang takut ketinggian suruh naik, geter juga. Itu lumayan tinggi, waktu itu 10 meter lebih deh. Dan ya, tiangnya lebih kuat tiang listrik mungkin. Itu tiang dari aluminium kalau nggak salah. Aluminium? Jadi ya baja ringan. Jadi digini bunyi teng 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 gitu. Bukan yang kayak tiang bendera gitu, bukan. Itu kuat itu. Kalau ini kerucut dari gede, lama-lama ke kecil gitu. Dan ya main tali temali karena kapal layar juga kan banyak tali, harus bisa ngebentangin layar, gulung layar, ikat layar, ngikat kapal waktu sandar, dan itu main di vertikal, kita main tali temali, main ikat-ikatan. Vertical rescue gitu. Ya, jadi bener semua kepakai apa yang pernah belajar di UAR, itu luar biasa sekali. Dan yang paling saya ingat sih yang kita di Bumi Perkemahan tuh. Itu kan kayaknya yang kita ketemu terus agak sering bareng ya. Iya. Jadi sama-sama di tim acara, dan dia praktek juga tuh. Waktu ini apel 1000 relawan tuh. Iya. Ya. Tapi waktu itu udah pernah kegambar nggak tuh bahwa nantinya saya yang akan berangkat? Waduh, saya nggak ada pikiran sama sekali ke sana, ngalir.
itu posisi lagi kerja, dimintain paspor, dimintain CV, ujuk-ujuk datang surat Muhammad Fatur Rahman terpilih untuk bisa berangkat ke Tunisia dalam misi Global Summit Flotilla. Diem saya, saya nggak ada mimpi kayak begini, tiba-tiba bisa kepanggil apa-apa, sampai teman-teman tuh nanya, amalan itu apa bro? Bisa ikut kayak gitu? Jangan tanya amalan, aja bingung ini, aneh nggak ada apa ya wirid yang khusus nggak ada, atau bacaan-bacaan doa-doa khusus nggak ada, udah ngalir kayak biasa, cuman emang dulu pernah ada kemauan ingin berangkat lah, gimana pun caranya ingin masuk ke Gaza, ingin berangkat ke sana, mungkin baru Allah kabulkan di waktu yang pas gitu, dengan segala yang ada, sedikit kemampuan yang sekarang yang dimiliki, jadi Allah memberikan izin untuk bisa ikut bersama-sama berangkat. Betul, dan yang kan banyak yang ingin, mungkin dari kayak misalnya tadi ada 20 orang yang sudah dijaring ya kan, termasuk adik saya juga sebenarnya termasuk yang dimintai paspor. Kan punya adik 3. Pertama yang ada yang kakaknya dia tuh, dia kan bontot, kakaknya dia udah ngirim di grup nih, yang surat pengambilan paspor dari Nur Hadi sini, ditandatangani. Ditanya juga udah pamit belum? Ntar aja katanya kalau udah terpilih baru pamit ke orang tua. Ternyata Fatur yang berangkat. Itu cepet banget, Jumat dapat surat, Senin izin ke sekolah, udah selepas dari itu nggak di rumah karena di karantina kan, di kantor AWG belajar, olahraga, atur-ngatur perbekalan, bawaan-bawaan dan sebagainya diurusin dah sampai berangkat. Berarti dari tanggal 23 tuh udah nggak di rumah, udah di kantor AWG persiapan. Berarti di AWG-nya juga ada training dulu sebelum berangkat? Iya, ada persiapan dari Presidium, dari Bang Hadis selaku Amir Safar. Kita banyak tukar informasi, banyak bisa dibilang belajar cepat gitu ya, saling sharing apa-apa yang kita ketahuin buat kedepannya, karena ya ini misi bersama kan, nggak ada ego sektoral kamu saya gitu. Udah kita bareng berangkat ya bareng gitu. Jadi memang harus dipupukkan, dibicarakan hal-hal kayak gitu kan, penting banget. Temen orang kadang-kadang ngerasa sepele gitu, kayak siapa yang megang duit, siapa yang nanti ngurusin makan, siapa yang ngurusin penginapan, siapa yang ngurusin kebutuhan-kebutuhan, itu kan harus diatur sebelum keberangkatan. Nah, yang kayaknya kan sebelum itu sempat juga kayaknya Presidium atau Sekjen ke Malaysia ya? Ikut juga ke Malaysia tuh? Enggak, itu waktu campaign nggak sempat ikut. Itu masih campaign itu ya? Itu campaign. Itu campaign di negara Asia, Maldives, Thailand, Malaysia, Indonesia. Dia campaign keliling, dia juga ada konvoy pakai kendaraan deh kalau nggak salah, dari saya lupa namanya, Patani atau apa gitu. Thailand? Iya, sampai ke KL, ke Kuala Lumpur. Cuman saya agak kurang jelas rute lewat mana aja, yang jelas sih titik terakhirnya di KL, Kuala Lumpur itu. Karena kayaknya keberangkatan Mas Yusuf itu setelah podcast sama kita ya, podcast sama kita itu udah mulai bicara Global Summit, terus tapi beberapa hari kemudian dia berangkat ke Malaysia. Waktu itu kan sempat datang ya, yang undangan ke Taman Ismail Marzuki. Itu saya di situ jujur nggak datang karena kesibukan juga, dan saya nggak tahu jelas, nggak tahu pasti dalam rangka apa, agenda apa. Cuman saya ngeliat nih infonya, ada ini nih Global Summit, si pelayaran, ada Mas Rifa kalau nggak salah di situ ya. Terus ada beberapa tokoh-tokoh kayak dari MUI ya, ya sempat ada yang datang. Nah, terus ada lagi campaign di depan di aksi Jumat kita, datang waktu itu yang orang Malaysia ya datang, Malaysia, Tuan Nadir, Nadir Anuri, dia datang, dia campaign juga, ngasih tahu Global Summit Flotilla itu apa. Di situ saya juga belum ngeh itu pas dipanggil di tanggal 18 dilurin paspor, CV, oke ACC, hitungannya menit, langsung jadi suratnya. Cepet banget, saya sampai bingung, kenapa saya gitu kan, nanya kenapa saya, saya masih nggak percaya gitu. Dan alhamdulillah memang
Betul, sampai dari temen Aqsa Working Group, dari Ukhuwah Foto Rescue datang ke rumah, ngobrol, ngasih tahu info, karena orang tua juga heran kan, nanya-nanya, waduh, sekali berangkat jauh nih langsung nih. Iya. Lumayan ya, langsung ke Tunisia. Langsung ke Tunisia tuh jauh, dan perjalanan pertama saya keluar negeri Iya. di Global Smooth Float. Berapa jam Tor dari sini tuh? Transit? Saya transit berangkat 4 kali. Berangkat kali? 4 kali. Itu memang capek berangkatnya. Dari Indonesia saya ke Thailand dulu. Thailand saya ke Hong Kong, Hong Kong ke Istanbul, Istanbul baru ke Tunisia. Tapi kalau pulangnya cepat. Kalau pulangnya dari direct dari Catania, Sisilia, Italia, langsung Jakarta. Istanbul langsung Jakarta. 2 kali tetap. 2 kali aja. Emang nggak ada penerbangan yang langsung gitu? Kayaknya nggak ada, karena lumayan jauh ya rutenya. Nah, tadi kan misalnya di Indonesia di AWG di training, terus di Tunisia kan juga kayaknya sebelum berlayar itu kan ada training juga ya? Ya, di Tunisia memang jadi panitia tuh menyiapkan training khusus untuk para aktivis yang akan berlayar nih. Ini masih belum dapat nama ya, masih belum. Tapi semuanya yang di situ semua yang mau ikut di training semua. Misi ditegaskan misi non-violence tanpa kekerasan. Semua diatur, sekecil apapun diatur, tata krama kita nanti di atas kapal, apa yang harus kita lakukan jika terjadi intercept dan lain sebagainya. Itu kita di trainingnya awalnya 2 hari, lalu nambah hingga 7 hari lebih kita pelatihan bersama dengan Steering Committee Global Smooth Flotilla itu sendiri. Apa tuh biasa yang di apa namanya materi yang di itu kan berapa hari itu 7 hari tuh? Iya, 7 harian. Apa aja sih? Bisa diceritakan detailnya nggak? Kalau mungkin yang tadi non kekerasan itu kan standar ya. Terus mungkin dalam rangka menghadapi gitu. Ya, jadi kita diluruskan ini misi kemanusiaan kita untuk sama-sama mendobrak blokade. Jadi benar dilurusin dulu nih visi misinya sama semua, tanpa menghiraukan ras, agama, suku, negara dan sebagainya, kita kesampingkan lah. Terus kita diperlihatkan video tentang kejadian-kejadian flotilla lainnya tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, kayak yang pernah dinaiki oleh senior kita ya, almarhum Nurihwan Abadi pada Mavi Marmara 2010, ditampilkan betul secara jelas dari sebelum berangkat sampai itu kapal terdapat para aktivis yang syahid, kurang lebih 10 atau 9 orang yang syahid. Kita ditampakkan, dilihat sebagaimana menegangkannya, bagaimana kapal itu menjadi salah satu sorotan dunia ya pada saat itu, dan kita dikasih tahu ya kita nggak mau hal ini terjadi, jadi tolong kita jangan ada yang mancing, jangan ada yang respon juga. Pokoknya tenang, udah nggak usah melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang sudah ditetapkan, karena ya ini menyangkut seluruh. Bagaimana kita tahu ya bahwasanya Israel ini, Zionis ini, kita nggak buat salah aja kita difitnah, apalagi kita ada buat salah. Oh, itu pasti bakal jadi bukti mereka buat teriak-teriak di dunia global nih. Wah, ini begini, kita belum berangkat aja udah difitnah, kita koalisi sama Hamas, kita teroris, kita segala macam. Itu kan apa nggak waras gitu. Orang gila ini. Kita bawa bantuan kemanusiaan dibilang teroris. Makanya sangat nggak ini lah, makanya pentingnya kita juga bikin media-media kayak gini kan untuk apa namanya mengimbangi lah paling nggak, walaupun kita juga main sempat diserang buzzer ya kan. Ya itu tadi maksudnya sangat terima kasih lah, dan ya salah satu yang berperan saat ini adalah era media, era cyber, dan gimana kita bisa menginformasikan suatu perkara, suatu kejadian kalau nggak ada media, pemberitaan, jurnalis. Alhamdulillah kita di Indonesia diangkat terus, beritanya dinaikin terus, dan ya itu salah satu rasa syukur kita di Indonesia, pemberitaan masih terus disuarakan, terus dijalankan, walaupun memang nggak sedikit orang yang nggak menyukai itu, tapi ya kita maju terus. Bahkan kita lihat teman-teman aja aktivis di lapangan itu sampai dipukuli, diinjek, ya mereka dengan tetap teguhnya masih tetap menyuarakan kemanusiaan itu ya, rasa kemanusiaan itu. Gimana kita yang dalam kondisi aman ya kita sama-sama berjuang ya. Yang aktivis berjuang di medan langsung, dan para jurnalis media ya di balik layar terus menyuarakan tentang kegiatan-kegiatan ini. Memang perlu adanya dukungan dari depan dan belakang seperti itu. Iya, dan Indonesia berapa stasiun televisi tuh kemarin tuh
Ya. Kalau kita misalnya baru mulai berlayar aja udah, hitungannya kalau di sana berapa TV tuh? Berapa kali ngubungin? Tur, nih live Ada report berapa? Pak. Ada lima lebih deh. Saya Iya. agak lumayan tuh dari Kompas yang pertama, Nah, lalu naik ke teman-teman yang lain, nah, eh, ke AWG iya. buat pemberitaan juga Nah. pasti. Dan sepanjang perjalanan kita memang terus memberikan informasi karena Iya. ya salah satu tadi yang saya katakan ya bahwasanya gimana orang tahu kabar kita kalau nggak ada Iya. yang menginfokan, memberitakan. Jadi ya Penting banget itu. penting banget. Dan ya kita cuma 3 orang Indonesia, Iya. sedangkan penduduk kita nih ingin tahu apa yang terjadi dalam pelayaran ini, apa yang terjadi di Gaza. Tentu banyak yang mencari informasi ini dan kita memberikan ya alhamdulillah, maksudnya banyak media yang peduli tentang kabar kita, masih terus menyuarakan tentang Palestina. Ya kita berikan footage, kita berikan info-info terbaru, terupdate dengan yang ada di lapangan saat itu. Karena kemarin framingnya dari Zionis itu luar biasa. Yang kawan-kawan yang sempat ditahan di sana kan diteriak-teriakin ya. Ada videonya itu teroris. Padahal nggak ngapa-ngapain bisa. Apalagi kalau nggak ada pemberitaan ya, wah bisa. Makanya yang selama ini terjadi kita bisa yakin bahwa sebenarnya mungkin Hamas nggak sejelek itu, ya kan? Orang-orang Gaza juga nggak seganas yang diberitakan oleh Israel. Kan yang selama ini kita tahu sebenarnya justru orang-orang Israel yang mau ngambil tanahnya orang-orang Gaza kan, makanya dilawan. Setelah dilawan malah playing victim lah kalau kita ngomongnya. Nah, apa namanya? Misalnya gini, tadi kan war itu sama yang PUI itu Prancis, itu kan berapa 7 hari ya? 7 hari pelatihan bersama. Itu apa aja Tur? Yang karena kan yang tadi misalnya bermanfaat kayak di Gaza kan banyak bangunan itu mungkin usar itu. Iya, salah satunya mungkin mengarah ke sana ya, karena kita tahu konstruksi di Gaza nih 90% udah rata dengan tanah dan masih banyak orang yang nggak diketemukan juga, jasadnya tertimbun dan ya kita butuh banyak orang, banyak tenaga relawan yang bisa melaksanakan itu juga. Pada saat pelatihan dengan PUI memang bukan hanya itu saja, tapi kita juga belajar tentang medis dan ada teman-teman yang terkhusus dia belajar tentang drone, dalam artian buat pemetaan, buat mencari informasi terkait dengan korban, terus geografis suatu daerah. Ya kita menggunakan alat-alat canggih lah di pelatihan-pelatihan itu. Jadi ya memang itu berarti lah ya, dan bersyukur bisa ikut turut berlatih bersama dengan para instruktur dari Prancis ini. Artinya seandainya nggak diintercept dan benar sampai Gaza, bisa lah ilmu itu dipakai gitu. Bisa insya Allah digunakan. Cuman ya Allah berkata lain. Ya. Dan ya memang juga apa namanya, ya itu memang belum waktunya. Walaupun kemudian kan kita melihat ke hari-hari ini ya, itu dampaknya luar biasa kan kemudian. Kalau proposalnya Trump diterima kan. Dan kalau kita bilang sih itu salah satu keberhasilan dari pelayaran ini gitu. Bukan hanya tentang sampainya kapal ini ke Gaza, tapi apa yang kita bawa, apa yang kita suarakan terkait dengan blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel agar segera dibuka. Dan ya memang kami lah para aktivis ini yang menjadi garda terdepan saat itu kan. Walaupun mereka harus disiksa, ditangkap, dianiaya, tapi ya kita bisa melihat hasilnya sekarang. Ceasefire sudah dilaksanakan, kita senjata, bahkan ada pertukaran tawanan, sudah masuk bantuan kemanusiaan, dan yaitu merupakan dari keberhasilan dari Global Summit Flotilla. Dan pelayaran kedua itu diinisiasi sama Freedom Flotilla Coalition, sama 1000 Medlin. Jadi ya kalau kita anggap ini sebenarnya sudah berhasil menembus blokade secara nggak langsung, tanpa harus kita masuk ke Gaza. Tapi sudah terrealisasi bahwa udah ada dampak lah ya. Udah ada dampak yang cukup signifikan. Nah kalau dari tadi misalnya yang Freedom Flotilla itu sama Global Summit ada kaitannya nggak sih? Ya, memang. Apa sengaja dibikin 2 gelombang itu? Ya, jadi kalau dengan waktunya saya kurang paham, tapi memang saya diinfokan pada saat di Sisilia ini akan ada gelombang kedua yang akan berangkat. Memang sama-sama flotilla itu kan pelayaran laut ya, dia sama-sama FFC juga sebelum-sebelumnya sudah melakukan pelayaran, dan ini dia ingin melakukan pelayaran kembali. Jadi
pada saat GSF, kapal-kapal GSF 42 ini masuk ke red zone, mereka sudah mempersiapkan buat berangkat. Pada saat kapal ini diintercept yang punya GSF, ke intercept semua kapalnya, dan inilah yang menjadi second wave, gelombang kedua untuk menerobos masuk ke blokade. Namun lagi-lagi memang Israel nggak membiarkan siapapun masuk ya, padahal kita tahu Israel nggak punya hak atas laut itu, dan Israel nggak punya hak juga atas tanah bangsa Palestina. Dan tidak lama dari itu barulah yang tadi saya bilang mulai ada terobosan-terobosan seperti ceasefire dan lain sebagainya, dan itu memicu pusat konsentrasi dunia dengan apa yang terjadi di Gaza. Kita lihat ya, di Eropa, di Asia, di Amerika sendiri banyak negara-negara yang menyuarakan tentang kebebasan dan hak rakyat Palestina itu. Dan salah satu dampak ya kita lihat sebelum berangkat, bahkan sampai mungkin di internet banyak kan tuh Italia mengirimkan kapal perangnya, Barcelona mengirimkan kapal emergency untuk menemani pelayaran ini, dan itu kan salah satu dukungan dunia dengan apa yang kita lakukan di pelayaran ini. Dan juga kan demo-demo sipil juga terus berlanjut ketika itu kan, termasuk yang di Italia itu yang langsung pelabuhan yang mau ikut demo kan, yang itu mereka bilang sebelum kapal ini berangkat, kalau memang kapal ini akan lost contact selama kurang lebih 20 menit, kita akan menghentikan seluruh pekerjaan kita. Itu buruh yang ngomong ya, persatuan buruh, kita akan menghentikan menonaktifkan lah pelabuhan itu. Langsung dimogokkan lah. Dimogokkan, berhenti, udah nggak ada kerja di pelabuhan. Dan itu kan vital, pelabuhan vital. Dari Fatur nih, setelah semuanya nih terjadi ya kan, setelah kan ada positif ada negatif, terkenal jadi semua orang hari ini mungkin tahu, terus tapi juga kan yang komen nggak suka juga tetap ada. Ke Fatur sendiri menanggapi seperti itu seperti apa tuh sekarang? Ya kita sih nggak terlalu memikirkan yang nggak suka ya, karena ya dibandingkan dengan yang pro Palestina saat ini tentu jumlahnya begitu banyak. Nggak sebanding ya? Iya, nggak sebanding. Namun yang saya menyayangkan aja gitu, negara kita, negara besar, yang rakyat dan bangsanya ini gagah perkasa, kenapa harus peduli dengan Israel yang kita tahu ya, dia mengambil hak rakyat Palestina, mendirikan pemukiman ilegal, melakukan pembantaian secara langsung. Apa sebenarnya yang menjadi pemikiran mereka untuk mendukung Zion Israel ini? Dan itu yang saya masih nggak terpikirkan gitu. Saya lebih fokus kepada aksi, dalam artian apa yang kita bisa perbuat nih untuk Gaza, apa yang kita bisa perbuat untuk Palestina, daripada mengurusi para, kalau bilang ya haters ya, orang-orang yang memberikan komen-komen buruk ya, kita kesampingkan itulah, toh nggak ada manfaat faedahnya untuk kita. Kita yakin betul dengan apa yang kita lakukan sekarang itu udah benar, di jalan yang lurus, dan bukan hanya orang Indonesia saja, melainkan dunia sudah melihat yang sama, dan harusnya itu menjadi kekuatan pribadi untuk kita dan umumnya untuk kaum muslimin ya, untuk menyatukan langkah, untuk menyatukan tekad bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Karena ya itu udah firman Allah ya, bakal kembali lagi nantinya Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu ke pangkuan kaum muslimin. Artinya orang mah gak suka tetap ada ya kan, cuma kan tinggal kitanya yang balik lagi menyikapinya gimana, karena kita nggak bisa ngatur orang, tapi kita bisa mengatur diri kita bagaimana supaya bersikapnya ya. Iya betul. Apa ada titipan nggak? Tadi kayaknya ada yang diketik, gue nggak mudeng. Enggak. Tapi yang waktu video Maafi marah-marah ditampilin, kepikiran, wah kayaknya kena tembak juga gimana? Enggak kepikiran ke situ tuh. Jadi kita berangkat tuh udah siap dengan segala konsekuensi. Dengan bukan ngerasa paling gimana ya, cuman memang kita tahu misi ini bukan misi yang gampang gitu, bukan misi yang susah enak, dan resikonya bukan jalan-jalan gitu. Resikonya gede, bahkan nyawa pun jadi taruhan. Ya, kita udah prediksi ke sana, dan dengan kesadaran, dalam artian bukan paksaan ya, kita bukan dipaksa udah berangkat, enggak, tapi itu kesadaran. Kita pada saat bertemu dengan para presidium, dengan teman-teman yang lain, ya kita tawarin, berani nggak
Kalau mundur aja nggak masalah gitu. Cuman saya bilang enggak, saya berani. Apapun insya Allah kita taruhkan lah dengan sedikit hal yang kita bisa dan kehendak Allah ya. Bismillah. Kalau Allah belum berkehendak, mau senjata pun ada di kepala kita, kalau Allah belum menakdirkan kan nggak akan wafat gitu. Udah kita Bismillah berangkat gitu. Apapun kedepannya seperti apapun, bahkan kita nggak ada pikiran bahwa bukan nggak ada pikirannya, bahkan kita sebelumnya tuh menentukan ya. Kalau misalnya nggak 4 yang berangkat, 3 yang berangkat. Kalau nggak 3, 2. Kalau nggak 2 ya 1 gitu. Ya kita udah mikirin ke sana gitu. Nah, itu sih yang satu tuh. Saya kemarin kan sudah sempatnya perasaannya gimana ya? Tiba-tiba 1 orang gitu. Kalau saya sendiri kan minimal 2 lah gitu. Kalau 2 kan masih mending. Ada teman ngobrol gitu kalau 1 orang. Tapi tahunya kan 4 tuh yang berangkat ya awalnya. Ya, awalnya memang 4-4-nya disiapkan untuk bisa berangkat bareng. Memang belum ada kepastian ya. Siapa yang bakal berangkat, berapa orang dari para teman-teman yang kepilih berangkat nih, siapa yang akan betul berlayar. Nah, kalau tahu 1 doang itu berarti udah semenjak di Indonesia udah tahu wah sendirian nih? Enggak ada pikiran. Saya mikirnya ya berempat lah gitu berarti kan. tahunya Cuma mikirnya takutnya gini, waduh nanti kalau 4-4 dipencar satu kapal gimana ya juga. Gitu kan. Cuman pikiran ya nggak masalah lah, gampang ini kan, aman. Kesini makin mengerucut untuk kepesertaan dan kepilihlah 1 orang itu. Berarti tahunya setelah di Tunisia dong? Dari Tunisia, setelah di Tunisia. Terus kamu sendirian gitu? Ya itu udah di tanggal belasan itu udah beberapa kapal berangkat. Dan kita baru ada follow up bahwasanya dari 4 orang cuma 1 yang bisa berangkat. Karena kekurangan tadi ya kapal-kapal. Iya, karena kekurangan kapal rusak, kapal nggak sesuai dan lain-lain. Jadi memangkas yang harus 170 hanya 40-an kapal yang bisa berlayar. Jadi itu pas tahu misalnya sendiri gitu nggak pengen, waduh kalau sendiri saya pulang aja lah gitu, enggak tuh? Ya enggak, ya sendiri aman saya bilang sendiri. Masih ada orang di sini, bukan ya apa susahnya sih, gitu kan? Cuman sempat memang ditawarkan mau berdua nggak, cuman ada pertimbangan lainnya dan memang haruskan ya udah sendiri gitu. Dan saya meyakinkan insya Allah bisa sendiri. Dan berarti makanya kita kan kadang kalau ada pelatihan apa itu kan sendiri dan diharuskan akrab dengan orang. Iya, itu pelatihan itu ya. Iya, jadi gimana ya, sosialisasi kita dengan teman-teman di lapangan itu, waduh, teman-teman ukhuwah di lapangan dengan orang-orang baru, teman-teman humas ya berhubungan dengan orang-orang baru itu sebenarnya mengasah tadi sosialisasi kita di lapangan pada saat seperti itu kan nggak boleh canggung, nggak boleh kikuk gitu, maksudnya nggak boleh nggak mau kenalan malu gitu ya, kita harus sebagaimana mungkin kita cair dengan mereka, kita membaur dengan mereka. Karena ya informasi kita tahunya dari mereka, kita di sana bareng mereka. Jadi ya kalau kita nggak deket sama mereka, gimana mereka tahu kita sesama aktivis, bagaimana mereka tahu kita butuh bantuan kalau emang nggak deket sebelumnya. Berarti follow-followan tuh sama mereka yang bareng? Iya, follow-followan, bahkan masih ada grup, masih suka. Oh masih ada? Iya, yang 500 orang itu? Iya, 500 orang ada, grup per kapal ada, jadi. Sama Greta Thunberg juga berarti? Oh, kalau dia kayaknya nggak masuk di grup itu karena mungkin ya, vital kali ya, jadi khusus lah. Dia nggak masuk di grup. Karena dia sebelum ini aja udah terkenal banget sih ya. Iya, aktivis Swedia. Oke. Ada tambah lagi nggak? Ya. Gue tadi sebenarnya banyak banget, cuma kadang-kadang kan mampet. Oh iya, gue nih masak. Lu pas hari apa itu kan masak ya? Berarti dari rumah juga udah biasa masak, Bang? Ya. Atau lu sejak kapan bisa masak? Masak ya dari pondok juga ada masak ya. Di pondok masak? Mau pondok kalau iseng-iseng ya masak kita. Sebenarnya ada dapur, cuman kalau misalnya mau masak ya masak. Cuman gimana ya? Berawal dari ketidak cocokan akan makanan, tapi memang harus terbiasa ya. Ya kita membuat sesuatu yang biasanya kita makan, kita konsumsi dengan bahan seadanya ya kita coba buat. Dari kapal kamar kita udah bikin makan makanan, kita digilir. Yang buat sarapan siapa, makan siang siapa, makan malam siapa, digilir. Dan memang pada saat pindah ketemu dengan Mbak Wanda, saya ngeliat teman-teman makan cuman pakai makanan kaleng, inisiatif lah, udah nggak apa-apa saya masak nih, ada beras nggak, ada ini nggak. Saya tanya bahan-bahan makanan dan alhamdulillah beberapa ada.
ya udah habis masak. Oh, inisiatif berarti itu. Inisiatif, nggak ada yang nyuruh juga karena ya gimana ya gitu, Iya. kayak ada kenapa nggak dibuat, ya udah saya inisiatif masak aja toh ada bahan-bahannya gitu kan. Karena juga misalnya kayak di kebencanaan gitu, kayak itu juga biasanya Iya, masak ya, Tur, harus ya? biasa masak sih dengan bahan seadanya ya, karena nggak semua bahan kita pengen tuh kadang tersedia dan ya kita pinter-pinternya kita lah memanfaatkan ketersediaan yang ada. Apalagi kondisi-kondisi darurat ya, kayak gitu kan maksudnya kondisi darurat. Mungkin ada di persiapan tapi juga nggak lengkap, nggak kayak di rumah gitu kan. Iya betul. Nah terus ini kita baru inget nih, itu kan kapal kecil ya, Tur, ya? Kapal kecil. Nerjang ombak tuh. Nerjang Mabok nggak tuh? Enggak. Enggak. Saya mabok cuma sekali. Karena apa coba? Jadi gini, ini mesin kapal itu kebuka di bau. dalam kamar. Itu bau nyampur panas, campur toilet. Jadi baunya itu ya bau solar ya. Kita yang nyium bau bensin dari jauh aja kadang enak. Ini kita ngehirup bener-bener solar gitu. Saya pun tadi dong, kalau sama gelombang sama cuaca enggak aman. Enggak mabuk. Karena laut kan juga lumayan ya. Katanya kalau yang mabok laut kan, kalau yang nggak biasa lebih parah dari mabok darat. Bahkan saya nggak mabok laut. Maksudnya gini, kalau orang-orang kan kadang berlayar itu 7 hari atau 5 hari saya berlayar. Di darat nggak kerasa goyang-goyang, udah biasa gitu. Ya, tidur tinggal tidur, makan tinggal makan, jalan gitu. Nggak sampai mabuk laut dibawa ke darat, enggak. Sebatas di laut begini, di darat ya udah di darat, laut ya laut. Gitu. Nggak dibawa-bawa, laut dibawa ke darat dibawa ke laut. Atau mungkin juga karena udah terbiasa kali itu. Bisa jadi sering main air, suka berenang gitu. Suka dulu main water rescue di Pantai Carita. Nerjang-nerjang ombak. Main-main LCR di danau. Mungkin terbiasa jadi ya salah satunya tadi kemampuan bisa bawa kapal ya dimulai dari bisa bawa LCR lah. Paham gitu kan. Bawa LCR di mana, Tur? Waktu di klub bareng 21 di Bogor. Ya, di Bogor tuh. Waktu di mana di Bandung ya, bareng apa gitu, Latgap itu bawa. Oh iya yang sama Mas Widi kayaknya ya. Iya itu bareng-bareng tuh. Itu berapa kali bawa. Jadi ya nggak jauh beda lah. Ini malah lebih luas tempatnya kan, laut-laut lepas. Lebih enak ya. Muter-muter juga nggak apa-apa gitu ya. Berarti ya memang tadi pelatihan itu semuanya kepake. Ya karena kita membawa bekal ya Mas. Dalam artian nggak mungkin kita pergi ke medan perang nggak bawa senjata kan. Dalam artian apa yang kita bisa lakukan di sana. Dan ya kita paling nggak membantu dengan tenaga lah, walaupun memang belum maksimal, tapi kita membantu apa yang bisa kita kerjain, apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan dengan segala keterbatasan yang kita punya. Oke, kayaknya udah cukup, Tur. Karena kita juga kemampuannya nggak tidak lebih hebat dari kamera-kamera yang lain. Oke, terima kasih Mas Atas satu-satunya. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini bisa memberikan inspirasi, terutama kepada anak-anak muda yang hari ini kan, gampang banget lah, apalagi media sosial ya TikTok kan banyak lah isinya yang hanya ya seperti itulah. Mudah-mudahan dari ini kita bisa semakin mengarahkan anak-anak muda untuk ke hal-hal yang lebih positif. Demikian Litra Muda Seban Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.